kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memasang foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam ruangan saat menggelar konferensi pers hasil tes alih status ASN pegawai KPK pada 5 Mei 2021. Padahal sehari sebelumnya hanya ada logo KPK dalam ruangan itu. Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang pada salah satu dinding ruangan berdampingan dengan logo KPK. Tak hanya memasang foto, KPK juga menaruh bendera merah putih dalam ruangan tersebut. Sejak KPK didirikan pada tahun 2003 hingga konferensi pers yang dilakukan KPK beberapa hari lalu tak pernah terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden dalam ruangan itu. Terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara memang diatur, saudara, dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK pada pasal 1 ayat 6 tertulis, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ICW Indonesia Corruption Watch menilai alih status kepegawaian di tubuh KPK dalam tes wawasan kebangsaan dan menjadi ASN sengaja dirancang untuk melempahkan lembaga anti rasuah. Peneliti ICW, Kurnia Ramadana mengatakan pelemahan KPK sudah dirancang dan dilakukan secara runtut. Hal ini terlihat mulai dari revisi Undang-Undang KPK, kontroversi kepemimpinan Firly Bahuri, serta perubahan status kepegawaian menjadi ASN. Puncaknya adalah ketika beredar nama-nama pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan adalah mereka penyidik senior dan berintegritas. Ya, ICW beranggapan ketidaklulusan sejumlah pegawai KPK ketika mengikuti tes wawasan kebangsaan sudah dirancang sejak awal sebagai bagian dari skenario untuk menghabisi dan membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sinyal untuk tiba pada kesimpulan tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan runtut, mulai dari revisi Undang-Undang KPK, problematika dan kontroversinya komisioner KPK yang baru, dan terakhir menyingkirkan penggawa-penggawa KPK dari gelanggang. Saudara, KPK sudah memasang foto Presiden dan Wakil Presiden. Pegawai KPK pun menjadi ASN. Lalu apakah ini berarti KPK akan menjadi lemah? Kita akan bahas masalah ini bersama peneliti ICW Kurnia Ramadana dan Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer. Selamat sore, Bung Noel juga Mas Kurnia. Apa kabar? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih sudah bergabung di Kompas Petang. Saya ke Mas Kurnia dulu. Beberapa hari ini kan mata publik tertuju ke KPK. Yang pertama, ternyata sekarang sudah ada foto Presiden dan Wakil Presiden di ruangan konferensi pers di KPK. Lalu pegawai KPK juga jadi ASN. ICW menyebut ini merupakan upaya pelemahan KPK? Ya, sangat jelas sekali, Mbak Friska. Saya tambahkan satu, Mbak Friska, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya membenarkan praktik ugal-ugalan legislasi yang ditunjukkan oleh pemerintah dan juga DPR tatkala mengundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan juga hari Selasa lalu kita sangat terkejut selain dari putusan MK yang membatalkan Undang-Undang KPK baru, lagi-lagi kebijakan kontroversi pimpinan KPK yang menciptakan tes wawasan kebangsaan yang pada akhirnya dikabarkan 75 pegawai KPK tidak lolos tes tersebut. Padahal, Mbak Friska, tes wawasan kebangsaan yang diciptakan oleh pimpinan KPK melanggar hukum. Kenapa saya katakan melanggar hukum? Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atau Undang KPK baru. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020. Dan ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara tidak boleh merugikan pegawai KPK yang selama ini sudah mengabdi bagi pemberantasan korupsi. Saya rasa itu dulu, Mbak Friska.
Oke, kita akan bahas poin-poin dari Mas Kurnia tadi satu persatu karena akan ada beberapa cabang bisa kita breakdown lagi. Saya ke Bung Noel dulu. Bung Noel, tadi dianggap bahwa oleh ICW ini merupakan bagian dari pelemahan KPK. Mulai kita awal dulu dari poin pertama soal pegawai KPK, jadi ASN juga sudah ada foto presiden wakil presiden yang tidak pernah ada sebelumnya di KPK. Anda melihat ini merupakan upaya pelemahan KPK, jadi diindikasikan bahwa KPK sekarang sama dengan pemerintah. Bung Noel. Saya rasa begini Mbak, jangan kita melihat persoalan yang teknis menjadi seakan-akan persoalan yang substansial. Persoalan ada foto presiden dan wakil presiden, saya rasa itu bukan persoalan pokok substansi. Substansinya apakah ketika ada perubahan alih fungsi dari karyawan ke ASN, ini hanya untuk menguatkan atau melemahkan? Itu ya pertanyaan yang lebih substansial yang harus kita jawab bersama. Karena mau tidak mau izin Bung Noel, kenapa saya tanyakan itu berbarengan? Karena kan kita tahu bahwa simbol ini juga kan akan dibaca oleh publik. Tentu saja ini terbaca oleh publik. Tolong ditanggapi dua-duanya. Tapi gini, ya sekali lagi saya sih tetap kaget juga ternyata Kompas mengulas ini dengan sangat teliti ya, persoalan kok tidak ada bendera, tidak. Di sisi lain kita lihat bahwa KPK ini salah satu lembaga hukum negara yang menurut kita ini tidak baik sekali. Kita sepakat bahwa bendera merah putih, lantas simbol negara adalah presiden dan wakil presiden, itu harus tetap dipampang dimanapun dia sebagai institusi negara. Itu ternyata tidak pernah ditaruh atau dipajangkan, dan itu bahaya juga. Dan ini kan kita khawatirkan seakan-akan persoalan ini adalah persoalan yang lebih substansial. Tapi sekali lagi saya menjawabnya, itu tidak terlalu penting ketika kita membacanya persoalan kebangsaannya dengan menaruh simbol-simbol negara. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kinerja KPK itu sendiri. Gitu loh. Tapi sekali lagi saya yakin sekali pemerintah tidak punya hasrat untuk melemahkan KPK. Dan kalaupun kawan-kawan ICW mengkritik, nggak apa-apa, itu bagus. Jangan juga KPK atau kekuasaan ini dibiarkan tanpa kritik. Dan ini tidak baik untuk demokrasi ke depan, tidak sehat untuk pemerintahan Jokowi yang terakhir ini. Jangan dibiarkan. Karena gini, yang saya khawatirkan bahayanya adalah ketika para penguasa, penikmat kekuasaan ini berpesta pora dengan isu yang hari ini berkembang. Gitu. Tapi sekali lagi saya yakin pemerintah tidak punya niat untuk melemahkan KPK. Kalau Bung Noel tapi yakin? Tidak apa-apa, kritik yang dilakukan kawan-kawan ICW itu benar sekali menurut saya. Kalau kata Bung Noel tidak ada niatnya pemerintah untuk mengkritik, atau maksud saya tidak ada niat pemerintah untuk melemahkan KPK. Nah, saya ke Mas Kurnia, tadi kalau kata Bung Noel sih tidak ada niat pemerintah melemahkan KPK. Tapi apa yang membuat ICW melihat kritik yang disampaikan ke ICW ini mengarah pada tidak sehatnya kerja KPK ke depannya? Ya, saya rasa sudah cukup banyak sekali bukti bahwa pemerintah merupakan salah satu sutradara dari skenario pelemahan KPK. Setidaknya dari tahun 2019 yang lalu ya. Yang pertama ketika memilih proses pimpinan KPK baru yang penuh dengan kontroversi, yang pada akhirnya meloloskan seorang pelanggar kode etik berat menjadi ketua KPK, yaitu Bapak Firly Bahuri. Selanjutnya ada proses revisi Undang-Undang KPK yang menihilkan proses demokrasi, ada gelombang masif dari publik yang melawan atau menolak Undang-Undang KPK baru, tapi Presiden tetap bergeming. Presiden sempat ingin mengeluarkan Perpu, tapi sampai hari ini saya rasa sudah lebih dari 1 tahun 6 bulan, Perpu itu tidak kunjung keluar. Padahal di akhir Januari kemarin sudah sangat jelas saya rasa Transparansi Internasional Indonesia meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Indonesia terpuruk di tahun 2020. Peringkatnya dari 85 menjadi 102. Poinnya dari 40 menjadi 37. Belum pernah ini terjadi di periode-periode sebelumnya. Dan itu terjadi ketika proses pimpinan baru dilantik dan Undang-Undang KPK baru berlaku. Dan tadi soal aparatur sipil negara sudah jelas itu akan mengikis independensi kepegawaian KPK, apalagi tes wawasan kebangsaan itu tidak meloloskan pegawai-pegawai KPK yang sedang menangani perkara besar, mulai dari perkara bansos, KTP elektronik,
suap ekspor benih lobster. Mereka punya rekam jejak panjang, tapi pertanyaannya, kenapa mereka justru tidak diloloskan? Apalagi ada nama seorang penyidik senior KPK, Mas Novel Baswedan, yang terasa sudah menyumbangkan satu matanya untuk pemberantasan korupsi, justru digagalkan dalam proses tes wawasan kebangsaan yang dilakukan beberapa jam dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, irasional, dan tidak relevan dengan pemberantasan korupsi. Saya rasa itu, Mbak. Oke, Bung Noel, silakan tanggapi beberapa kritik termasuk tadi penyidik senior KPK Novel Baswedan yang tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan. Saya rasa persoalan Novel Baswedan ini kan orang terkadang masih debatable ya, antara memframing dirinya sebagai Taliban dan sebagainya. Kalau saya lebih masuk pada sisi substansinya, Mbak. Karena biar gimana pun ya kita tetap harus menghargai keputusan pemerintah. Ini kan framing selama ini kan pemerintah coba ingin melemahkan. Framing itu selalu diciptakan oleh kawan-kawan saya juga lah ya. Kita sama-sama NGO dulu paham sekali, tapi tidak apa-apa. Framing itu adalah bagian kritik yang harus tetap dijaga. Karena apa yang dikritik oleh kawan-kawan ICW, saya bisa saya katakan benar adanya. Karena kita lihat yang saya khawatirkan adalah bukan soal pelemahan KPK, gitu loh. Ini ada semacam skenario, ini para gangster atau para penikmat kekuasaan berpesta pora dengan hasil yang hari ini diciptakan oleh kawan-kawan yang di luar kita semua ini yang memframing seakan-akan KPK dilemahkan. Saya lihat tidak ada, pemerintah tidak punya, saya punya keyakinan pemerintah tidak punya niat untuk melakukan pelemahan gitu. Tapi nggak apa-apa, kawan Kurnia ini harus melakukan kritik itu, jangan. Konkretnya seperti apa, Bung Noel? Bahwa memang konkretnya seperti apa kalau dari sisinya Bung Noel bahwa tidak ada niatnya pemerintah. Ini kan ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi kalau dari Bung Noel apa yang jadi dasar kuat bahwa pemerintah tidak kok melemahkan KPK? Ya, kena kepentingan Jokowi apa untuk melemahkan KPK? Gitu. Pertanyaannya apa kepentingan presiden? Gitu loh. Kecuali kepentingan para politisi busuk, para koruptor, para menteri-menteri yang hari ini membajak anggaran. Gitu. Presiden tidak punya kepentingan untuk melemahkan KPK. Sekali lagi saya yakin sekali presiden tidak punya kepentingan untuk itu. Kecuali para pejabat-pejabat yang korup ya. Kemudian politisi-politisi senayan yang korup, nah itu mungkin mereka punya kepentingan untuk melemahkan KPK. Saya dalam hal ini bisa satu suara dengan kawan-kawan ICW. Oke, Mas Kurnia punya tanggapan soal itu? Kalau presiden tidak punya kepentingan, berarti presiden tidak punya keberanian untuk menolak permintaan para elit-elit pejabat ketika ingin melemahkan KPK. Dan di tahun 2019 itu terlihat jelas, bahkan presiden selalu mendengungkan pemerintah itu berpihak terhadap pemberantasan korupsi. Pada saat itu juga saya bingung. Saya tidak punya kisi-kisi ya. Satu kebijakan dari presiden yang memperkuat KPK. Itu praktis tidak ada menurut pandangan saya ya. Misalnya ketika undang-undang KPK baru diundangkan, presiden kan menolak untuk menandatangani undang-undang tersebut. Pertanyaannya, kalau presiden menolak, presiden kan pasti tidak sepakat beberapa poin dengan undang-undang KPK baru. Lalu apa langkah ketidaksepakatan presiden terhadap undang-undang KPK baru itu? Mengeluarkan perpu sampai hari ini tidak. Itu tidak mungkin lagi berharap kepada Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya menolak permohonan formil. Dan ini saya rasa berbahaya ke depan. Ini Mas Kurnia, kelemahannya di mana? Jangan karena persoalan alih fungsi dari pegawai kemudian dipindahkan menjadi ASN, itu bentuk pelemahan. Itu Oke, kita akan lanjutkan ini lagi ya Bung Noel juga Mas Kurnia. Juga Oke, Mas KPK Bung Noel sekarang lemah. Oke, kita akan lanjutkan ini Bung Noel dan Mas Kurnia. Saya akan berikan kesempatan sesaat lagi di Kompas Petang, termasuk soal isi dari tes wawasan kebangsaan yang menuai kontroversi. Kita akan bahas sesaat lagi.